Halo Sobat Des ID, bareng di sini dengan saya Agus Hidayat. Dan kali ini kamera Lumix G7. Ya, kamera mirrorless yang harganya sekarang di harga 5 jutaan. Kalian udah dapat 4K 30 fps. Ya, di harga 5 juta udah dapat kamera 4K. Nah, ini kan menarik banget nih. Dan worth it nggak sih untuk kalian gunakan di tahun 2023? Oke. Nah, kamera Lumix G7 ini eh, secara build quality ini plastik. Memang plastik, cuman speknya bisa diadu dengan kamera-kamera yang sekarang. Detailnya dapat banget nih kalau kalian mau pakai yang 4K-nya di 30 fps. Memang belum bisa di 60 fps, tapi 4K 30 fps untuk perekaman YouTube sekarang ini udah cukup banget. Tapi buat perekaman di dalam ruangan. Contoh untuk merekam objek yang bergerak cepat seperti bermain bola atau balap mobil ya. Dan kalian ingin menggunakan sinematik ya nggak bisa karena ini hanya di 30 fps. Sedangkan untuk slow motion itu minimal di 60 fps. Agar kalian di saat ngeditnya nanti di 60 fps slow motionnya itu bisa smooth nggak patah-patah. Oke. Untuk perekaman slow motion itu memang bagaimana dari pengeditnya juga ya. Karena ada juga kita 60 fps begitu diedit kok tetap patah-patah. Nah, itu ada skill sendiri. Penguasaan pribadi dari masing-masing editor. Nah, kembali lagi Lumix G7 ini secara build quality memang dia berbahan plastik seperti kamera mainan. Tapi waktu kita genggam gini ini pas banget. Ini ada gripnya nih. Nah, gripnya ini oke, kelihatan ya. Gripnya ini enak banget waktu kita pegang. Nggak takut jatuh ya. Terus tombol dialnya ini lumayan banyak nih. Ada 6 button untuk fungsi. Ada buat mode-modenya. Terus pengaturan ISO untuk shutter, perekaman video. Nah, ini lengkap banget. Modenya juga bisa autofocus, manual fokus. Nah, jadi autofokusnya ini memang agak lambat dibandingkan dengan Sony ya, Sony A6000, sebut aja Sony lah, Sony A6000 itu kan cepet banget. Nah, ini lambat banget. Tapi jika kalian sebelumnya menggunakan Canon, kamera Canon seperti M5 atau M3 gitu, M3 ya, perbedaannya nggak terlalu signifikan. Nah, jadi untuk autofokusnya hampir sama. Jadi kalau kalian udah biasa pakai Canon M3 tadi, mungkin nggak terlalu kerasa lah perbedaan autofokusnya. Nah, baik lagi, di sini banyak tombol juga nih, tombol-tombol untuk fungsi. Nah, di tombol fungsinya ini memudahkan kalian saat akan mengatur dari segitiga aperture ya. Mudah banget nih, banyak ada tombol ISO, white balance, ada tombol menu dan display. Nah, ini mudah banget. Kalian bisa mengatur secara cepat. Oke, tapi kembali lagi untuk pengaturan cepat itu adalah pengguna yang profesional. Saya yakin buat kalian yang baru-baru yang masih apa sih? Kalau baru dulu amatiran. Ya. Kalau yang masih amatiran itu pasti kalian akan memilih yang simple-simple aja. Nggak perlu ngatur-ngatur segitiga aperture pakai tombol-tombol fungsi, tombol dial gini. Pasti kalian lebih langsung ke auto atau mode. Banyak sih mode-mode di sini ya. Jarang banget kalian akan menggunakan yang manual. Nah, sedangkan profesional itu lebih suka yang manual. Saya memang bukan profesional, tapi saya lebih suka menggunakan manual. Jadi, saya pribadi, saya sangat suka dengan Lumix G7 ini. Karena banyaknya tombol dial ini, tombol button ini memudahkan saya untuk setting kamera ini ketika akan merekam. Kalau saya pribadi memang lebih suka untuk perekaman atau ngesut itu mode manual. Nah, di situ kita bisa improvisasi dalam pengaturannya, setupnya, tepatnya segitiga aperture-nya. Itu sangat bermanfaat banget untuk saya pribadi ya. Nah, oke, sorry, ada yang kurang saya sampaikan ya, bahwa memang ini ada viewfindernya nih. Nah, di sini kalian bisa kayak kamera-kamera DSLR nih, bisa sambil ngintip gini. Nah, contoh nih, saya nge-shoot terus saya foto, jepret. Nah, bisa ngelihat langsung dari sini tanpa melihat dari layarnya. Terus layarnya ini articulated nih. Nah, articulated itu bisa diputar-putar gini.
Oke, bisa putar ke belakang, kalian bisa ngeliat dari samping, bisa dari depan. Nah, ini nih, ngerekam dari depan. Jadi, kalau kalian, contoh misalnya kalian YouTuber baru dan kalian ngerekam sendiri. Nah, ini sangat bermanfaat banget nih. Ya, kalian bisa ngerekam langsung dari depan. Tanpa bantuan orang pun bisa ngerekam sendiri. Jadi buat kalian masih amatiran dan ngerekam sendiri ini worth it banget. Dan lensanya ini ukuran 14-42 mm. Ah, ngomong-ngomong lensa ini kecil ya. Jadi kecilnya gini, ini itu micro four third ya. Sensornya micro four third. Lebih kecil dari APS-C. Memang berbeda dengan Sony A6000 atau dari Sony ya, Sony ataupun Canon DSLR gitu. Lumix ini lebih kecil, micro four third seperti Olympus. Jadi penerimaan cahaya untuk sensornya ini lebih sedikit, lebih rendah. Nah, itu menjadi kekurangan ya. Kalau kalian pakai Lumix G7 ini, terus kalian hanya menggunakan lensa bawaan, lensa kitnya itu, kalian sangat harus membutuhkan namanya lighting. Penting banget lighting dalam perekaman Lumix G7 ini. Karena cahayanya kurang banget kalau tanpa lighting. Jadi kalau kalian ngerekam pakai Lumix G7 tanpa lighting itu gelap banget. Nah, itu salah satu kekurangan dari Lumix G7. Terus autofocusnya ini lambat banget ya. Tadi kita udah bahas autofocus ini lambat banget. Tapi ini sangat sangat bagus buat kalian yang mau bikin video sinematik. Karena video sinematik itu kan nggak harus yang autofocusnya cepet banget. Nah, justru autofocus yang lambat ini akan memudahkan kalian, bahkan hasilnya akan lebih bagus kalau buat video sinematik. Apa sih yang akan saya sarankan buat kalian nih kalau kalian beli Lumix G7 ini? Saya sarankan kalian ganti lensanya nih, beli lensa yang lain. Boleh lensa manual ataupun lensa yang dari Lumixnya langsung autofocus yang bukannya f1.2 atau 1.4. Jadi kalau kita hidupin nih, ada tombolnya kan, kita hidupin terus di sini tanpa memory card lah, nggak masalah ya. Nah, saat kalian merekam itu contoh di mode gelap ya ini pasti ada flashnya. Nah, kan flash begini. Nah, flashnya ini lumayan terang, bukan lumayan sih ya, cukup terang lah ya. Terus di sini ada tombol menu. Nah, di tombol menu ini dan kalian bisa ngatur tombol fungsi nih, ada FN5, FN2, FN4 nih. Nah, dan di menu ini banyak pilihan ya. Contohnya, ini kan ada mode video ya. Nah, di mode video ini kalian bisa ngatur dari level mic-nya. Nah, level mic-nya ini ada mau seberapa, bisa sampai 6 atau lebih bisa, atau kalian bisa ngatur yang lain juga nih. Photo stylenya itu lumayan banyak ya, ada mode custom, standar, vivid, natural, monochrome, portrait, ada yang lain lah, banyak ya. Nah, sebenarnya untuk perekamannya ini kalau kalian gunakan mode monochrome atau mode custom ini, itu kalian bisa ngatur sendiri nih untuk kalian bisa ngatur saturasinya, kontrasnya, bisa ngatur noise reductionnya. Itu lebih mudah ya, dan hasilnya itu bisa sesuai dengan yang kalian inginkan. Nah, di sini ada filter juga. Filternya ini udah lumayan banyak. Contohnya kalian mau gunain buat foto makanan nih. Nah, di situ bisa kalian gunain nih, terselect. Nah, tapi kalau saya sih jarang banget gunain filter, karena memang filter itu lebih ke kalian yang suka-suka spot-spot foto ya, foto di luar, makanan dan lain-lain. Nah, itu kalian bisa gunain nih. Bisa snap movie, recordnya juga ada beberapa format nih. Bisa MP4, bisa yang lain ya, best for viewing dan on PC ya. Bisa AVC HD ya. Bisa MP4 dan AVC HD. Karena kan kalian ngedit itu, kita ngedit kadang software edit itu bisa yang
lebih mudah membaca APC HD dibandingkan MP4. Ya mungkin setiap software yang udah bisa membaca APC HD tentu MP4 lebih bisa membaca. Nah, kamera-kamera itu ada juga yang hanya bisa membaca APC HD-nya aja nih. Nah, bisa kalian pilih APC HD atau yang MP4-nya. Terus ini memang udah bisa autofocus. Nah, autofocus sudah bagus lah ya. Nah, di fotonya ini kalian bisa 4K juga nih. Oh, banyak lah ya. Di sini ada banyak pilihan. Nah, di perekaman videonya juga kalian bisa yang namanya time-lapse video. Jadi kalian pengen video video apa sih? Video awan bergerak cepat nih, bisa nih kalian gunain time-lapse video itu ya. Dan untuk contoh-contoh videonya kalian bisa banyak lah di YouTube ya untuk time-lapse video itu gimana. Di tombol button FN2 ini kalian bisa milih dari atas langsung nih. Contoh nih, kalian pengen mode resolusinya mau dirubah nih, mau 4K atau Full HD bisa langsung atur dari sini. Enak kan, adanya tombol ini lebih memudahkan kalian, lebih cepat. Terus bisa gunain custom photo style. Photo stylenya kalian bisa pilih sendiri nih, mau monokrom, standar ataupun custom. Kalau saya lebih suka ke custom. Oke. Terus masih banyak lagi sih, mau kalian atur untuk settingan gambarnya bisa 16:9 atau yang lain-lain bisa kalian atur di tombol sini juga. Kan mudah banget kan kalian pakai Lumix G7 ini. Nah, dan di sini bisa kalian atur nih, ada tombol display. Nah, tombol displaynya ini memudahkan kalian buat ngecek tampilan dari layar pengambilan gambar kalian nih. Oke, kembali lagi saya tadi di manual ya. Ya. Nah, di tombol display ini tinggal klik kalian gini, klik aja 2 atau 3 kali nanti muncul nih ada Nah, bisa kalian lihat nih, di sini kalian bisa mengatur ISO-nya, AFS-nya, bukaan lensanya tanpa kalian ngelihat. Kan kalau kalian buka tampilan segini, oh saya lupa nih ini bukaannya berapa sih. Nah, kalau kalian masih bingung tinggal kalian klik display di sini akan muncul tuh settingannya ya kan, seimbang atau enggak bukaan segitiga aperture-nya. Oke, kesimpulannya nih, Lumix G7 masih worth it nggak buat kalian yang mau gunain di tahun 2023 ini? Tapi tetap harus ada yang harus kalian pertimbangkan ya. Di balik kelebihannya pasti ada kekurangan. Yang pertama kelebihannya tadi itu udah bisa ngerekam 4K 30 fps. Terus layarnya articulated, bisa diputer-puter, mudah banget. Tombol dialnya banyak, mudah banget buat kalian supaya ngatur settingan secara cepat. Dan gripnya ini enak banget, pas banget buat dipegang. Tapi kurangnya secara build quality ini memang berbahan plastik, autofocusnya lambat banget ya. Lambat banget lah kalau buat di seri 4K ya, lambat banget ini. Ya sensornya ini ya harus kalian tahu ini micro four third ya, bukan APS-C. Jadi penerimaan cahayanya lebih sedikit. Jadi kalau kalian ngerekam di kondisi gelap tanpa lighting ya ini gelap banget. Nah, minusnya itu tuh kekurangannya. Jadi kalian butuh lighting tambahan, pencahayaan tambahan seperti lighting maksudnya gitu ya. Oke, kesimpulannya untuk di 2023 ini worth it nggak buat kalian yang pengen pakai Lumix G7? Dari kami Des ID, Lumix G7 di tahun 2023 dengan harga 5 juta ini worth it banget. Karena kembali lagi ke fungsi penggunaan, kalau kami kan di Des ID ini lebih banyak menggunakan perekaman video di dalam ruangan tanpa banyak gerak seperti spot gerak itu olahraga atau yang lain ya kan. Lumix G7 ini worth it banget. Tapi kalau buat kalian yang suka hunting,
ngerekam objek-objek yang bergerak, mungkin kurang kami rekomendasikan. Oke, mungkin cukup itu aja review Lumix G7 di tahun 2023 dari Des ID. Kembali lagi gua ingetin buat yang baru mampir di channel Des ID, jangan lupa bantu supportnya, yaitu dengan cara subscribe channel Des ID. Oke, jika kalian tertarik dengan video ini, jangan lupa klik like. Kalau kalian ada saran, silahkan komen di kolom komentar. Oke, gua Agus Hidayat dari Des ID. Sampai jumpa di video berikutnya.